Ayo, ayo. Logikanya gimana? Ayo, yang ada di sini. Halo, halo. Suara saya terdengar tidak? Halo, gimana jadinya? Jawabannya apa? Halo, halo, halo. Ayo, tadi saya bertanya, nilai volatilitas relatif ketika mendekati nilai satu, itu kan artinya nilai konstanta kesetimbangan dari komponen tersebut memiliki nilai yang hampir sama atau sama dengan konstanta kesetimbangan dari komponen HK-nya. Nah, artinya ketika lebih mendekati satu atau ya nilainya mendekati nilai satu atau sama dengan satu, maka kedua komponen tersebut sulit untuk dipisahkan atau semakin mudah untuk dipisahkan kalau alfanya atau volatilitas relatifnya semakin mendekati nilai satu. Gimana tuh? Semakin sulit, Bu. Betul, semakin sulit untuk dipisahkan. Ya, alfa yang nilainya satu atau lebih mendekati nilainya satu, ya, maka sulit untuk dipisahkan, gitu ya. Jadi nanti akan ada suatu perhitungan. Jadi kan nanti gini, kalian nanti persoalannya kalian akan dihadapi dengan suatu campuran yang terdiri dari 5 komponen misalnya. Nah, 5 komponen tersebut nanti dibanding nilai nilai konstantanya, nilai konstanta kesetimbangannya itu dibandingkan dengan nilai konstanta HK. Ya, HK adalah dari 5 itu kalian kan menentukan mana HK-nya ya. Nah, kalau misalnya dia eh, apa namanya memiliki nilai satu perbandingannya atau mendekati nilai satu, maka sulit untuk dipisahkan. Dan kita juga bisa memprediksikannya ya dari awal. Itu ketika titik didihnya semakin berdekatan, maka nanti nilai alfanya juga akan mendekati nilai satu. Logikanya ke situ. Makanya jawabannya adalah sulit untuk dipisahkan karena titik didihnya semakin berdekatan. Gitu. Oke. Nah, lanjut ya. Nah, lalu persamaan Fenske. Tadi ingat persamaan Fenske itu adalah menentukan jumlah tahap minimum. Nah, di sini ada macam-macam apa nih namanya persamaan yang saya juga eh, tidak hafal ya persamaannya gitu ya. Jadi tentunya untuk menentukan jumlah tahap minimum ini gitu ya akan dipengaruhi oleh alpha LK average ya. Artinya apa nih namanya? Nilai dari volatilitas relatif komponen LK-nya, rata-rata komponen LK-nya. Nah, ini tuh apa? Nah, seperti yang kita lihat di warna hijau ini ya, ini perhitungannya seperti ini. Oke, nanti ya, kalian akan ngeh sendiri fungsi dari persamaan ini seperti apa ketika nanti langsung terjun langsung di Excel ya. Oke. Nah, lalu ini Underwood. Underwood itu juga ternyata dibagi menjadi dua. Tadi kan tadi kan tujuannya adalah Underwood itu untuk menghitung atau untuk menentukan reflux minimum. Nah, untuk mendapatkan reflux minimum ternyata harus ada dua tahap, yaitu persamaan Underwood satu dan persamaan Underwood 2. Nah, persamaan Underwood satu ini nanti akan menghasilkan nilai theta. Nah, nilai theta ini ternyata juga ketika nanti kalian menghitung harus berada di antara nilai satu dengan nilai alfa LK average kalian di antara itu. Nah, bagaimana sih Bu maksudnya? Ya nanti kita nanti kalau praktek di Excel ya. Oke.
Underwood 2. Nah, Underwood 2 ini dari nilai theta tersebut ya akan dimasukkan untuk mendapatkan perhitungan V tak terhingga dan kemudian nanti akan mendapatkan nilai Rn-nya gitu. Nah, ini persamaan-persamaannya gitu ya. Terus nanti ada sesuatu yang nanti kalian goal seek. Nah, kalau di goal seek atau di solver gitu ya, pasti ada sesuatu yang kita adjust dan ada sesuatu yang kita ubah gitu ya. Nah, jadi salah satu yang kita adjust itu adalah VF. Nah, kalau kita lihat VF ini tuh apa? Kalau dari notasinya, V besar itu adalah untuk laju alir fasa uap. Nah, F-nya adalah fasa uap di dalam feed atau di dalam umpan. Jadi berapa sih laju molar umpan yang dalam bentuk uap gitu. Nah, kalau VF sama dengan 0 berarti bentuk umpannya adalah cair jenuh gitu. Tapi kalau misalnya VF-nya ini sama dengan nilainya dengan laju alir umpan, maka umpan tersebut adalah uap jenuh. Nah, inilah yang tadi saya katakan bahwa nilai theta itu harus di antara 1 hingga alfa LK-nya. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah gilian. Gilian tadi apa? Untuk menentukan jumlah tahap ideal atau jumlah tahap teoritisnya dengan menggunakan bantuan suatu grafik. Nah, di grafik ini ada hubungan sumbu Y sama sumbu X-nya. Dan tentunya harus dicari dulu ya variabel-variabel ini, yaitu R-nya berapa, Rn-nya berapa, gitu kan ya. Oke. Lalu ada click bright. Nah, click bright ini untuk membreakdown dari jumlah tahap ideal ini untuk mengetahui jumlah tahap apa uh, uh, strippingnya seperti berapa dan enrichingnya berapa. Seperti itu ya. Oke. Nah, itu adalah metode pintas atau shortcut. Ya, saya yakin untuk mendapatkan mengerjakan metode pintas ini cepet kok. Kayaknya untuk pemula 2 jam lah ya, gitu ya. Jadi saya mau nanti di minggu depan ketika soal udah ada ya, ketika soal udah ada, kita langsung sambil saya membahas sambil dipraktekkan gitu ya dengan sudah ada apa namanya dengan sudah ada soalnya masing-masing tiap kelompok akan memiliki soal yang berbeda-beda kasus yang berbeda-beda gitu ya. Oke, nah jadi saya harap mulai minggu depan sudah membawa laptop ya, membawa roll apa terminal gitu barangkali kalau kalian butuh terminal gitu ya seperti itu. Jadi minggu depan sudah mulai membawa eh, itu apa namanya eh, laptop gitu ya. Dan juga nanti akan ada kuis bersama ya. Kuis yang dikerjakan bersama kelompok kuisnya. Oke? Jadi siap-siap aja minggu depan ya. Oke. Nah, kita masuk ke metode eksak. Dan metode eksak ini adalah memerlukan suatu data hasil perhitungan dari metode pintas. Ya, datanya data apa sih gitu ya? Nah, datanya adalah data kondisi operasi sih, awal dan akhirnya saja sebenarnya. Data kayak titik didih dari distilat, titik didih dari bottom gitu ya. Nah, terus dapat mengetahui jumlah tahap dengan tepat lebih akurat gitu ya dapat mengetahui profil konsentrasi atau komposisi gitu ya dan temperatur di setiap tray-nya. Lalu untuk menghitung apa ya, untuk menentukan jumlah tahap dengan menggunakan metode eksak ini adalah dengan cara tray to tray calculation. Jadi akan ada batas di mana kita berhenti untuk menghitung. Artinya kalau sudah melewati batas tersebut, artinya jumlah tahapnya sudah sampai situ aja gitu. Tapi kalau misalnya belum mencapai juga sampai batasnya gitu ya, maka ya terus-terusan kalian akan melakukan tray to tray calculation gitu. Sampai 50 tray, sampai 20 tray gitu terus gitu kan ya.
Nah, sampai nanti ada batasnya. Batasnya seperti berapa sih gitu ya? Nanti akan ada di slide ini juga. Oke, terus menggunakan anggapan konstan molar overflow ya. Apa itu konstan molar overflow? Yaitu seperti yang penjelasan sebelumnya di campuran biner, yaitu kita menganggap laju alir liquid, laju alir vapor di setiap tray-nya kita anggap sama, gitu ya. Oke. Nah, ini yang kita saja sudah pernah bahas juga. Eh, eh, Hmm, Nah, sistem kondensasi total sama parsial ya sudah pernah dibahas. Oke, ini persamaan yang pernah persamaan yang akan nanti digunakan. Oke, ini juga. Oke. Nah, jadi inilah contoh-contoh screenshot ya eh, pengerjaan ya. Nah, coba ini kita lihat ya perbedaan jelas nyatanya ya. Ini adalah FUG. FUG itu simple ya. Ya, cukup beberapa tabel. Tapi lihatlah eksak. Wah, sepanjang ini gitu ya. Wah, sepanjang ini tuh ya sampai mendapatkan suatu batas yang sesuai gitu ya. Nah, kalau Kalau menggunakan metode FUG, itu cukup sekali aja kita menghitungnya gitu, karena kita melihat dari kulit luarnya saja. Tapi kalau metode eksak, kita harus menghitung bagian strippingnya, lalu nanti menghitung juga bagian enrichingnya. Jadi ada 2 kali pengerjaan gitu. Nah, ini saya ada contoh PDF apa namanya? Kalau kita apa ya namanya? Panduan pengerjaannya gitu ya dalam bentuk PDF. Nanti saya akan share ke kalian step untuk apa nih namanya step by step pengerjaannya gitu ya. Dan di sini juga sudah saya sisipkan apa kayak semacam rumus-rumus yang digunakan. Terus juga di sini saya udah sisipkan sitasi-sitasinya. Jadi jika kalian ingin memastikan kembali rumus-rumus yang digunakan, itu bisa melihat di sini bisa Carlsen 504. Berarti artinya di buku Carlsen di halaman 504 gitu ya. Itu nanti saya akan berikan. Ya. Oke. Nah, seperti itu ya. Jadi, jadi nanti di minggu depan kita sudah mempraktekkan apa yang saya bahas pada hari ini. Ya, kita praktekkan soal nanti saya lagi cek dulu eh, apa namanya apa eh, kelayakan soalnya. Sekedar informasi ya guys. Jadi intermezzo juga soal UTS kemarin ya, soal UTS kemarin itu adalah soal UTS yang saya improve ya, dan saya tidak mengecek terlebih dahulu secara detail gitu ya. Makanya apa soal kalian dan kalau kalian mengerjakan dengan benar gitu ya. Ini kenapa sih Bu Reni gitu ya? Garisnya itu mepet sekali ya. Sampai kalian tahapnya itu sampai 21 tahap dan lain sebagainya ya. Masih masuk dalam kurva kesetimbangan gitu, masih bisa dikerjakan, cuma eh, tipis banget gitu ya garis operasi bagian atas sama bagian bawahnya itu terlalu dempet sehingga menghasilkan jumlah tahap yang banyak sekali waktu ujian UTS gitu ya. Nah, jadi itu adalah improve dari saya, soal dari saya dan untungnya masih bisa dikerjakan meskipun memang eh, apa namanya jumlah tahapnya sangat banyak sekali gitu ya. Kalau yang menggambar tahapnya kecil-kecil kecil gitu ya. Bahkan ada yang tidak tergambar gitu ya. Lewat-lewat saja. Nah, itu ya. Oke, eh jadi eh, mumpung tadi saya lagi berbicara tentang UTS gitu, tentang ujian modul kemarin di Biner, alhamdulillahnya masih ada
yang bisa mendapatkan nilai 79, 75, 77 gitu ya. Tapi memang di setiap apa? Di setiap kelasnya cuma ada 1 dan 2 saja gitu. Terdengar atau tidak sih? Terdengar tidak sih? Terdengar tidak? Oh, terdengar ya, alhamdulillah. Terdengar, Ya, Bu. ya. Jadi ya alhamdulillahnya ada 1, 2 orang gitu ya. eh 79, 77, 75. Kalau nggak salah yang dari ketiga kelas ini yang ada 79 ya. Pokoknya kelas ini bukan Alia yang 79 teh. Halo, halo, halo. Alia, ada Alia? Iya, Bu, di kelas ini yang nilainya 79. Ya. Jadi kelas inilah yang memiliki nilai tertinggi di antara 3 kelas ya. eh Coba, ad- saya masih ingat siapa? Anastasia ya. Halo Anastasia, yang mana nih? Saya suka masih lupa muka-muka wajah-wajahnya. Anastasia, mana Anastasia? Habis, Bu. Yang mana? Oh, iya kamu ya. Nah, itu bisa 79 kenapa nih? Bisa mendapatkan nilai 79. Coba tipsnya seperti apa buat teman-teman yang mungkin nanti ada ujian perbaikan? Mungkin ya. Coba Anastasia bisa speak up. Belajar sih, Bu, sama berdoa kepada Tuhan, Bu. Waktu sebelum ujian, Bu. Masya Allah. Oke, oke. Ya, jadi memang kalau kalian mengerjakan apa yang udah diberikan ya 3 soal kemarin gitu ya, itu ada semua bukan Mas ya? Ada semua bukan soalnya? Iya kan? Ada semua kan? Gitu ya. Jadi nanti eh, kan saya kan nilai 3 kelas itu kan sudah keluar semua, tapi memang meskipun memang ada yang nilainya satu satu dua yang lulus gitu, tapi untuk rata-rata kelasnya masih sangat kurang ya. Jadi eh, sepertinya akan nantilah setelah saya mengcombine dengan tugas kalian gitu ya, apakah cukup dengan ditutup dengan tugas ataupun harus mengadakan ujian perbaikan. Kalaupun ada ujian perbaikan, tentunya nanti digabungnya di UAS saja, kayak gitu ya kalau ada pun ya. Oke, nah nilai berapa Bu yang boleh ikutan nanti ujian perbaikan kalaupun ada gitu ya? Eh, Lihat lagi di kontrak kuliah ya, yang pastinya yang kemarin tidak diwarnai hijau, yang tidak diwarnai hijau itu adalah wajib ya, wajib untuk ikut ujian perbaikan. Tapi yang nilai yang apa ya namanya, yang masih nilainya 50 itu kan C ya, ataupun BC yang nilainya berapa ya, 60 gitu, itu diperbolehkan untuk mengikuti perbaikan seperti itu ya. Oke, nah jadi seperti itu ya. Nah lalu eh, oke, jadi saya ingatkan kembali di minggu depan, tolong sudah bawa laptop dan nah ketika ketika apa soalnya sudah ada itu segera dibaca gitu ya. Kalaupun kalian bisa untuk memulainya juga mangga dimulai saja gitu. Nanti kita asistensi saat di kelas gitu dan atau bersama-sama menyusun eh, data sheet, menyusun lembar data gitu ya, lembar data untuk distilasi multi komponen ini. Jadi tolong bawa laptop gitu ya. Kemudian juga persiapan untuk kuis ya, kuis bersama ya, kuis bersama untuk untuk tim ya nanti. Oke,
Ada yang ingin tanyakan terkait ini? Saya stop dulu sampai sini karena di materi berikutnya itu lebih ke perancangan alat. Jadi biar perancangan alat ya itu nanti saja dulu. Ya, jadi kita tuntaskan dulu perancangan proses multikomponennya gitu. Sambil besok dikerjakan. Oke. Ada yang ingin tanyakan? Cukup? Oke, saya kira cukup ya. Oke, saya kira sudah cukup ya. Jadi Alia udah dibagikan semua belum sih lembar-lembar ujiannya? Beberapa ada yang belum ambil, Bu. Tapi seluruhnya sudah ambil. Oke, mohon diambil ya. Daripada nanti sama Alia dijadiin bungkus gorengan ya. Oke. Oke, terima kasih. Selamat malam semuanya. Untuk PPT udah bisa kalian lihat di GCR, dipelajari, tapi untuk soal nanti saya akan share kembali ya untuk soalnya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua.